Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat, selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Ekonomi Teknik, pertemuan kesekian, pekan kesekian, saya melanjutkan materi setelah materi NPV dan IRR kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu PBP, atau Payback Period. Dalam penentuan kelayakan investasi, dalam penentuan kelayakan suatu investasi, salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah dengan menggunakan Payback Period. Payback Period itu merupakan sebuah indikator mengenai waktu, periode, di mana nilai PBP itu merupakan sebuah nilai yang menunjukkan kapan nilai investasi atau modal tersebut kembali, atau pada saat BEP gitu. Nah, sebelumnya saya share terlebih dahulu PPT-nya ya. Sudah terlihat ya? Oke, payback period. Kita mulaikan dari pengertiannya terlebih dahulu. PBP atau payback period itu merupakan sebuah periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi. Jadi kalau di cash flow, perhitungan arus kas, investasi itu merupakan sebuah pengeluaran. Maka kalau dibuat diagram cash flow, anak panah kemarin, maka anak panah yang turun, anak panah yang turun itu merupakan anak panah yang menunjukkan itu merupakan sebuah pengeluaran. Artinya dia turun. Kalau dibuat pada sumbu Y, maka itu menunjukkan sumbu Y yang negatif. Maka dia turun. Kalau sebaliknya, pendapatan atau income atau laba itu ditunjukkan dengan arrow yang naik, begitu ya, di atas sumbu Y, sumbu Y0, gitu ya. Maka di sini investasi merupakan sebuah pengeluaran. Maka semua pengeluaran yang ada pada suatu usaha atau suatu bisnis, begitu ya, itu diharapkan atau ditargetkan untuk dapat kembali, balik modal. PBP merupakan jumlah tahun yang dibutuhkan agar return yang diterima menyamai jumlah uang yang diinvestasikan. Artinya pendapatan yang diterima itu sama dengan jumlah yang di awal, jumlah yang sudah diinvestasikan di awal atau dikeluarkan di awal, modal awal, begitu ya, istilah lainnya. Disebut juga dengan payoff method atau payout method, tapi biasa lebih general atau lebih umum disebut dengan payback period. Oke, kemudian suatu proyek dinyatakan ditolak atau diterima apabila jangka waktu yang dihitung pada PBP lebih kecil daripada waktu proyek yang diberikan. Jadi kalau ditargetkan misalkan 2 tahun, begitu ya, 2 tahun proyek itu atau investasi tersebut balik modal, maka apabila jangka waktunya itu lebih lama, gitu ya, lebih lama daripada yang direncanakan, maka bisa dianggap itu tidak layak, gitu ya. Rumus secara umum payback period dalam satuan tahun yaitu investasi dibagi aliran kas tahunan. Investasi berupa rupiah, satuannya rupiah, aliran kas tahunan juga berupa satuannya rupiah. Nah, investasi itu dapat diterima apabila PBP-nya itu kurang dari waktu proyek atau waktu yang sudah ditentukan. Kemudian investasi itu akan ditolak apabila PBP-nya lebih lama daripada waktu proyek yang direncanakan. Nah, kemudian dengan memperhitungkan time value of money, lamanya periode pengembalian itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu P dihitung dengan net cash flow pada tahun pertama terhadap present per future, begitu ya, P per F, kemudian ditambahkan dengan net cash flow pada tahun berikutnya sampai dengan tahun ke N. Ya. Jika diperhitungkan dengan mengabaikan time value of money, artinya
investasi itu sama dengan 0%, maka lamanya periode pengembalian atau payback period tadi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan P ya atau present ya sama dengan net cash flow. Net cash flow itu artinya arus kas ya, Dek. Arus kas bersih ya. Arus kas bersih itu berarti ya arus kas yang merupakan menunjukkan sebuah laba ya. Net itu kan berarti bersih, berarti sudah dikeluarin, dihitung atau dikurangin dengan pengeluaran, yaitu artinya net, netto begitu. Misalnya net cash flow 1 ditambah net cash flow 2 ditambah net cash flow 3 dan seterusnya sampai dengan net cash flow yang ke N, gitu ya. Artinya apa? Bedanya yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tadi artinya kita mengabaikan adanya pengaruh waktu terhadap uang, gitu ya. Jadi semakin yang kedua ini semakin lama atau mungkin waktu yang ditentukan itu semakin panjang begitu ya, itu tidak akan mempengaruhi nilai dari uang tersebut. Namun kalau yang pertama tadi kita menggunakan prinsip time value of money, artinya berarti semakin lama uang tersebut ya, semakin lama nilai uang tersebut maka nilainya semakin kecil, gitu ya. Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan yang pertama. Oke, net cash flow itu tadi sudah saya jelaskan dengan memperhitungkan atau mengabaikan time value of money. Ya, NP itu merupakan lamanya periode pengembalian. Jadi nanti kalau teman-teman di sini kan ada beberapa rumus ya. Maka NP itu adalah N itu biasanya satuannya adalah tahun. Ya, jadi lamanya periode berarti tahunan. Nah, kemudian rumus yang selanjutnya, jika kita ingin mencari ini tadi, lamanya periode waktu pengembalian, atau kita bisa sebut NP-nya ini adalah berupa PBP, ya artinya PBP itu ya NP begitu ya. Itu kita dapat menggunakan rumus yang seperti di layar. Jika arus kas per periode nilainya sama, ya, jika arus kasnya itu ajek, gitu ya, konsisten. Jadi tahun pertama arus kasnya net cash flow-nya 1 juta, tahun kedua juga 1 juta dan seterusnya itu sama, maka kita dapat gunakan rumus yang ada pada layar, yaitu NP atau PBP begitu ya. PBP sama dengan P besar dibagi NCF atau net cash flow. P besar itu menunjukkan investasi awal ya. Nilainya rupiah. Net cash flow juga nanti satuannya rupiah. Nah, itu yang menjadi concern di sini adalah jika arus kasnya per periode itu nilainya sama. Nah, bagaimana jika kita dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu nilai arus kasnya berubah-ubah atau berbeda-beda? Maka PBP-nya dapat kita hitung dengan rumus yang kedua, di mana NP sama dengan N, nah nanti keterangannya di slide selanjutnya, N itu juga tahun ya, tahun terakhir investasi tersebut itu belum mencapai modal atau investasi awal yang dihitung tadi. Jadi sampai pada tahun tersebut, mohon maaf ini agak sedikit ada suara ya. Pada tahun tersebut jumlah kumulatif ya, jumlah kumulatif itu kalau dijumlahkan dari tahun ke tahun itu belum sampai mencapai pada kembali modal. Maka NP sama dengan N ditambah A min B dibagi C min B. Ya. Nah, ABC itu apa? Kita baca di sini ya. Nah, N tadi seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awal. Berarti tahun terakhir di mana arus kas tersebut itu sudah tidak bisa mencapai investasi yang di awal tadi. Misalkan investasi awalnya 100 juta, ya. N-nya itu merupakan tahun di mana, ya, N itu kan tahun ya, tahun di mana jumlah kumulatif dari net cash flow itu masih belum mencapai, misalkan 90 juta. 90 juta itu kan belum kembali modal kan, modalnya kan tadi 100 juta. Nah, misalkan pada tahun ketiga itu baru 90 juta. Berarti N-nya itu sama dengan 3. Nah, nanti kita lihat di contoh soal ya, lebih jelasnya. Kemudian A tadi, ya ini A. A ini adalah jumlah investasi awal. Ya.
kemudian dikurangi B. B itu merupakan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Jadi jumlah kumulatif itu adalah jumlah penjumlahan ya, jumlah kumulatif jumlah total. Jadi misalkan tahun pertama 1 juta, tahun pertama 2 juta, tahun ketiga itu 3 juta misalkan. Nah, berarti jumlah kumulatifnya berarti 1 juta tambah 2 juta tambah 3 juta. Berarti sama dengan 6 juta. Let's say seperti itu. Kemudian yang notasi C itu berarti bahwa jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Jadi misalkan tadi N-nya itu sama dengan 3 atau tahun ketiga, maka C itu merupakan 3 ditambah 1, yaitu 4. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita baca dari nilai PBP ini? Sebagai pengambil keputusan, direktur, manajer, atau siapapun yang berwenang di situ, adanya PBP ini bisa dilihat apabila yang pertama, periode pengembalian itu lebih cepat. Artinya, proyek tersebut atau investasi tersebut layak untuk dilakukan. Jadi proyek lebih cepat itu lebih cepat dari mana? Lebih cepat dari waktu yang sudah ditargetkan di awal. Misalkan targetnya 3 tahun, ternyata 2 tahun 8 bulan itu sudah kembali modal, berarti artinya dia investasinya merupakan investasi yang layak untuk dilakukan. Ya. Oh, satu lagi yang masih harus teman-teman ingat, ini artinya adalah investasi. Rencana investasi. Yang namanya rencana artinya proyek ini atau investasi ini baru akan direncanakan, baru akan dinilai. Jadi belum berlangsung, ya. Nah, penggunaan indikator-indikator kelayakan itu digunakan sebagai rambu-rambu, Dek. Sebagai rambu-rambu untuk pengambil keputusan. Ya. Misalkan penanam modal tadi. Jadi beberapa indikator ini disebut layak dan tidak layak karena memang ini proyek yang baru akan direncanakan. Kalau layak berarti ya bisa dilakukan. Nah, kemudian bagaimana jika tidak layak, begitu ya? Tidak layak di sini berdasarkan indikator payback period, artinya adalah periode pengembaliannya lebih lama dari waktu proyek yang direncanakan. Ya, tadi misalkan direncanakan 3 tahun, ternyata baru selesai 3 tahun setengah, gitu ya, 3 tahun 5 bulan, 3 tahun 6 bulan, gitu. Berarti kan melebihi dari rencana proyek, ya, rencana waktu proyek tadi. Jadi dianggap tidak layak. Kemudian yang terakhir, kriteria yang terakhir pengambilan keputusannya, jika usulan proyek investasi lebih dari 1, ya, maka periode pengembalian yang lebih cepatlah yang akan kita pilih. Ya. Jika yang ditawarkan adalah misal proyek ABC, nah mana dari proyek ABC itu yang mempunyai tingkat pengembalian yang lebih cepat. Oke. Oke, kenapa orang menggunakan metode PBP? Yang pertama, analisis ini lebih mudah dan sederhana untuk menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. Ya, jadi dianggap mudah, perhitungannya pun juga tidak rumit ya, tadi teman-teman lihat di rumus. Kemudian yang kedua, PBP ini memberikan informasi mengenai lamanya BEP. Ya, BEP itu kan kapan terjadinya kembali modal ya, Dek ya. Nah, ini merupakan salah satu indikator BEP. Kemudian PBP ini bisa digunakan sebagai alat pertimbangan resiko karena semakin pendek PBP-nya, maka semakin pendek pula resiko kerugiannya. Ya. Jadi kalau kita ngomongin risk management atau manajemen resiko, semakin cepat ya atau semakin cepat itu investasi kembali, maka semakin sedikit pula resikonya. Jadi tidak berlarut-larut gitu. Kemudian alasan yang terakhir yaitu PBP dapat digunakan untuk membandingkan 2 proyek yang memiliki resiko dan rate of return atau kemarin kita ngomongin IRR ya, yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengembalian investasi. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya kenapa orang menghindari penggunaan PBP ini? Karena PBP itu memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, analisis PBP ini dia mengabaikan
penerimaan investasi atau proceeds. Jadi proceeds itu artinya penerimaan begitu, yang diperoleh sesudah payback period tercapai. Jadi apabila kita hanya menghitung sampai dengan kapan investasi itu kan kembali begitu ya, kembali seperti di awal. Jadi 3 juta ya kembali 3 juta. Namun di PBP ini kita tidak menghitung ya, tidak menghitung periode di mana investasi itu sudah mendapatkan atau mengalami keuntungan. Jadi tahun-tahun berikutnya kita tidak memperhitungkan gitu ya, tidak menghitung lah. Kemudian yang kedua kelemahannya, analisis ini tidak memberikan informasi mengenai tambahan value dari proyek. Ya, hanya waktunya aja. Jadi tidak ada value yang lain gitu. Value di sini bisa berarti keuntungan modal juga bisa, ya artinya berupa uang juga bisa begitu ya. Kemudian yang ketiga, analisis ini digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana dan tidak mengukur keuntungan proyek yang telah direncanakan. Nah, untuk yang terakhir ini, keuntungan proyek itu bisa dihitung dengan metode yang lain. Intinya PBP ini dia hanya fokus pada kapankah terjadinya kembali modal. Nah, kenapa kok PBP itu digunakan sih Bu gitu ya? Kenapa? Kenapa Dek? Nah, PBP ini kan merupakan sebuah, misalkan gini ya, misalkan saya atau teman-teman sebagai penanam modal, pengennya kan modal itu yang pertama kembali dan yang kedua kan untung begitu ya, kalau kita mau invest gitu ya. Nah, PBP ini sebagai orang awam seperti kita, misalkan kita hanya punya uang, tapi kita tidak tahu teknis perhitungan keuangan begitu ya, PBP ini merupakan sebuah alat yang sangat easy gitu ya, sangat mudah gitu, sangat mudah untuk dipahami. Oh Pak, setelah saya analisis, ternyata investasi Bapak akan kembali pada tahun kelima misalkan. Oh tahun kelima, nah dia akan berpikir, apakah 5 tahun itu cukup menguntungkan bagi dia? Ya ingat ya, untung dan rugi itu tidak hanya berkaitan dengan uang, tapi juga berkaitan dengan waktu. Apakah selama 5 tahun itu dia akan menjalankan bisnis tersebut, atau mungkin kepada bisnis yang lain. Nah, itu salah satu kelebihan dari metode PBP ini. Oke, kita masuk ke contoh-contoh soal ya. Mohon maaf. Nah, yang pertama ini kita gunakan contoh soal di mana jumlah prosit atau keuntungannya itu sama dari tahun ke tahun. Ya. PT atau CVXYZ itu melakukan investasi sebesar $45.000. Jumlah prosit per tahunnya adalah 22.500. Pertanyaannya, hitunglah periode pengembalian investasi proyek ini. Nah, rumusnya gampang ya, pakai yang pertama tadi, rumus yang pertama. Kalau penerimaan per tahunnya sama, maka atau acek begitu ya, tetap NP-nya sama dengan P dibagi NCF. Nah, ketemu ya, P-nya itu adalah modal awal 45.000, net cash flow-nya adalah 22.500. Artinya itu tinggal dibagi, PBP-nya ketemu 2 tahun. Sehingga aktiva atau di sini modal begitu ya sebesar $45.000 itu dapat dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, kemudian yang kedua ini yang proceeds-nya atau penerimaan per tahunnya itu berbeda-beda ya. Saya bacakan soalnya. Suatu rencana investasi itu membutuhkan biaya sebesar 60 juta rupiah. Nah, diperkirakan laba tunai setelah pajak, artinya kan ini dia ingin mengatakan bahwa laba tunai setelah pajak itu berarti net cash flow. Net, berarti sudah dipotong pengeluaran-pengeluaran yang lain. Nah, diperkirakan laba tunai setelah pajak per tahun itu selama 5 tahun berturut-turut, yaitu 20 juta rupiah, 15 juta rupiah, 21 juta rupiah, 20 juta rupiah, dan 25 juta rupiah. Nah, di sini kita diminta untuk mencari PBP-nya. Kapankah PBP itu terjadi? Oke, teman-teman, di sini kita buat kolom ya, lebih mudah, mungkin dibuat lebih mudah menggunakan kolom. Ini contoh yang pertama, contoh yang kedua ada juga. Contoh yang pertama ini menggunakan kolom. Nah, terdiri dari kolomnya itu tahun,
laba tunai, ya, laba tunai atau proceeds tadi, atau NCF gitu ya. Nah, di sini adalah jumlah kumulatif atau investasi yang ditutup. Kemudian di sini payback period yang dibutuhkan. Oke. Nah, di sini teman-teman kalian bisa gunakan perhitungan yang pertama tadi ya. Misalkan yang di sini itu menggunakan P per NCF. Jadi P-nya 20 juta, masuknya juga keluarnya juga 20 juta, maka payback-nya 1 juta. Namun kalau teman-teman itu menggunakan rumus yang kedua, di mana NP itu sama dengan N ditambah A min B dibagi C min B. Nah, ini maka nanti kita lihat ya, di mana kapankah ini si si investasi ini akan terjadi payback begitu. N-nya itu adalah berapa? N-nya itu nanti dilihat yang kumulatif yang paling terakhir sebelum dia nutup modal. Jadi kalau di sini 20 ditambah 15 ya, di sini itu kan 4 jutanya terakhir, ini kan merupakan sudah nutup. Berarti terakhirnya di sini 20 tambah 15 berapa, Dek? 35. 35 tambah 21 56 ya. 56 berarti kurang sedikit lagi, artinya pada tahun tersebut adalah tahun terakhir di mana si investasi ini bisa menghasilkan keuntungan gitu ya, sebelum nutup modal tadi. Berarti 56. Artinya kalau ditambah 20 kan dia artinya sudah untung ya. Kalau 56 ditambah 20 kan berarti 76. Berarti melebihi dari modal tadi. Berarti kita hentikan sebelum dia mengalami laba ya. Kita hentikan sebelum mengalami laba. Berarti artinya sampai dengan tahun ketiga ya. Tahun ketiga ini merupakan tahun terakhir di mana dia sebelum tutup modal, balik modal gitu ya. Oke, 3 ditambah A min B. Ya, A itu merupakan jumlah kumulatif, A itu merupakan modal awal, yaitu 60 juta, ya, dikurangin dengan B. B itu adalah jumlah kumulatif pada tahun ke N. Tahun ke N-nya 30, jumlah kumulatifnya berarti 20 ditambah 15 tambah 21, berarti 56. 60 dikurangi 56. Dibagi C min B. C min B itu adalah jumlah kumulatif ya pada saat tahun ke N plus 1. Berarti N-nya itu adalah 3, jumlah kumulatifnya tadi 56, berarti N plus 1 artinya tahun keempat. Tahun keempat berarti kalau dijumlah berarti semuanya semua menjadi 60. Ya. Dikurangi B, B-nya juga 56. Oke, jadi tinggal dibagi aja. Nah, teman-teman silahkan gunakan rumus yang tadi apabila masih belum jelas. Saya mau orek-orek sepertinya agak susah ya. Nanti coba mungkin pakai tab, saya tak ganti video nanti kalau misalkan ini. Tapi as long as teman-teman masih bisa memahami, saya pikir nanti pas Google Meet aja ya, kalau kita ada yang belum dipahami ya teman-teman. Kemudian ada contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua ini sama, di mana profit per tahunnya itu berbeda atau berubah gitu ya. PT Aman Selalu melakukan investasi sebesar 100.000 pada aktiva tetap dengan profit sebagai berikut atau penerimaan sebagai berikut. Tahun pertama, profitnya yaitu 50.000. Ya, berarti profit kumulatifnya ya 50.000 plus 0 kan. Berarti 50.000. Kemudian di tahun kedua, profitnya itu 40.000. Berarti profit kumulatifnya 50.000 ditambah 40.000, yaitu 90.000. Tahun ketiga, profitnya 30.000. Nah, kemudian profit kumulatifnya 90.000 ditambah 30.000, ketemu 120.000. Tahun keempat, profitnya
20.000, profit kumulatifnya 120.000 ditambah 20.000, yaitu 140.000. Oh, yang mau saya sampaikan di sini, teman-teman, nanti kalau di soal, itu yang diketahui biasanya hanya tahun dan profit. Jadi profit kumulatif, teman-teman hitung sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti pertanyaannya, berapakah atau hitung PBP dari investasi proyek ini? Kita jawab, ya. NP atau PBP yaitu N ditambah A min B dibagi C min B. Kita lihat ya, N-nya kita tentukan itu N-nya dulu. Yang paling krusial itu N-nya. Tadi kan modalnya 100.000 ya, Dek ya? 100.000. Nah, N itu kan tahun terakhir di mana profit kumulatif itu mendekati atau mendekati balik modal, begitu ya. Jadi kan kalau di sini itu 50.000, kalau ditambahkan 40 kan masih bisa nih, ya kan? Oh, masih bisa 90.000. 90.000 belum nutup kan? 50.000 apalagi gitu kan. Kemudian kalau 90.000 ditambah 30.000, oh nutup dan ada laba. Berarti kita hentikan pada tahun di mana si modal itu, si investasi itu belum nutup modal, yaitu 90.000. Kalau di sini udah ada untung, kita nggak boleh hitung di sini. Kita hitung di sebelum dia mendapat 100.000, yaitu pada tahun ke-2. Oke? Kemudian A min B, A-nya itu adalah investasi awal, yaitu 100.000, ya. B itu adalah profit kumulatif pada tahun ke-N. Tahun ke-N tahun berapa? Tahun kedua. Profit kumulatifnya berapa? 90.000. Berarti B-nya yaitu 90.000. Kemudian dibagi C min B. C itu adalah apa, Dek? C itu adalah profit kumulatif pada tahun ke-N plus 1. N-nya yaitu 2, ditambah 1 berarti tahun ke-3. Profit kumulatifnya berapa? Oh, 120.000. Berarti C-nya yaitu 120.000 dikurangi B. B-nya tadi sudah kita hitung ya, sudah kita tentukan yaitu 90.000. Ketemunya seperti ini. Jadi 2 ditambah pembagian dari A min B dibagi C min B. Ya. Ketemunya 2,33 bulan, 2 tahun 3 bulan, gitu ya, 2 tahun 3 bulan lah ya, 3 bulan 3 hari begitu. 2 tahun 3 bulan 3 hari, atau kita bisa bulatan itu selalu ke atas, yaitu 2,4 tahun. Jadi kalau di sini karena dia berkaitan dengan waktu, maka pembulatannya selalu ke atas ya, Dek ya. Jadi kan 2,3 tahun 3 bulan itu kan berarti kalau kita 2,3 tahun, itu kan berarti masih kurang 3 hari. Ya lebih baik dibulatkan aja pada 2,4. Ya, biar jelas itu sudah kembali modal. Kalau 2,3 tahun itu kan belum balik modal, karena masih ada 3 hari lagi. Paham ya maksud saya ya? Seperti itu. Jadi pembulatannya selalu ke atas aja. 2,33, ya berarti 2,4 begitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Sampai di sini dulu materi kita pada siang hari ini. Sangat simple. Nanti teman-teman silahkan mencari referensi atau soal-soal dari berbagai sumber yang lain dan silahkan dikerjakan, ya silahkan dikerjakan. Kemudian ditanyakan nanti ketika kita Google Meet apa yang belum dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.